Mungkin di sini ada yang beberapa ya, baru pertama kali ngeliat mukanya dia. Mungkin sering di Instagram ya. Iya. Cuma bingung gitu mungkin. Ini orang siapa? Itu orang ngapain? Jadi singkat cerita ya, ini adalah partner gua, Bro Kakak ya. Dia trader kripto dari tahun berapa, Bro? 2016. Ya, udah sekitar Udah lama satu dekade lah ya. Iya. 3 cycle dan gua tuh sebenarnya banyak yang nggak bisa bedain antara kita tuh ngapain bedanya. Yes. Banyak yang tanya. Kadang di Instagram gue banyak yang tanya. Jadi gue kasih tau di sini. Gue tuh investor. Gue belinya Bitcoin. Makanya kalau di belakang situ tuh di kantor gue ada chart Bitcoin di belakang. Bro Kakak ini trader ya. Dia dulu, jadi lu ceritain background lu dari awal. Jadi background saya ya di financial market itu dari SMA sebenarnya. Tapi dulu yang saya ikuti itu Olimpiade Pasar Modal. Jadi tentang teknis perdagangan saham di Indonesia dan banyak juga sebenarnya Olimpiade yang saya ikuti dari ekonomi, keuangan, akuntansi dan lain sebagainya, dan itu perkenalan saya dengan market. Saya pun juga encounter dengan kripto dan Bitcoin SMA sebenarnya udah ya, around 2015 2016 itu saya lulus. Waktu itu ya ditawarin temen dari US. Harga Bitcoin waktu itu masih 3 juta ya kalau dirupiahkan. Tapi karena skeptisme dan lain sebagainya, 2018 encounter dengan XRP dan lain sebagainya, baru fokus untuk benar-benar capitalize di market itu 2021 and so on. Jadi sebelumnya saya encounter dengan banyak sekali saham, forex dan lain sebagainya. Nah itu lu waktu ikut Olimpiade Pasar Modal tuh umur berapa, Bro? Waktu itu 16 tahun. 16 tahun 15 ya waktu ya? tahun sampai 16 tahun. Okay. Ya, around that time. Ya, jadi itu kelas 2 SMA sebenarnya. Karena kelas 1 SMA saya ini relatif bisa dibilang tidak termotivasi untuk belajar. Tapi karena waktu itu saya kenal banget dengan guru ekonomi dan akuntansi. Saya saat itu Bu Agustin namanya. Oh masih ingat sampai sekarang saya ya? masih sampai sekarang pun masih setiap tahun selalu ke rumah beliau ya untuk silaturahmi. Jadi karena ya tanpa beliau saya mungkin nggak mengenal market keuangan. Ya. Dikenalkan di market keuangan dan ya hingga akhirnya itu sudah mendarah daging. Dari saya lihat chart, saya mengeksekusi perdagangan dan akhirnya kayanya ya setelah fokus di market kripto sebenarnya. Oke. Kenapa waktu di saham lu akhirnya nggak lanjut? Karena approach lu technical waktu itu. Yes, pertama ya keterbatasan modal waktu itu. Ya. Karena ya saya masih sekolah dan ketika sekolah pun saya ikut berbagai lomba itu untuk dapetin capital. Ya. Tapi karena kurangnya modal, ya waktu itu menjadi not interested that much. Dan kedua, karena kurangnya motivasi juga. Tapi kenapa waktu itu saya akhirnya di kripto sangat termotivasi? Karena waktu itu momen COVID itu merubah banyak orang, perspektif banyak orang tentang dunia, tentang keluarga dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya memutuskan saya harus fokus di sini. Dan waktu itu urunan dengan istri saya modal nggak sampai 30 juta ya, 28 sekian ya. Jadi modal lu masih kurang lah ya waktu itu sangat kurang. Itu pun juga kalau kita relatif ya bandingkan dengan sekarang juga relatif kurang juga. Tapi kan dulu belum istri niatnya, kan? Dulu ya, waktu pacar dulu kan, minjem pacar. Terus akhirnya duitnya berlipat ganda, jadi istri berlipat ganda lagi. Oh, tambah rezeki, anak kali lagi. Kali lagi ya. Jadi berevolusi ya kita ngomong. Oke. Nah ini menarik bro. Ya. Karena kan kalau gua, teman-teman banyak yang nanya kan sebenarnya gua itu awalnya bagaimana. Nanti ini ada hubungannya bro sama kemarin ada sempat video di YouTube yang gua pengen bahas ya. Jadi gua itu mulanya teman-teman banyak yang tahu pedagang sebenarnya. Bukan pengusaha bahkan, pedagang awalnya. Pomade ya dulu ya? Iya. Kalau pengusaha. Sebelum pomade jualan apa dulu? Pertama kali itu gue pernah jualan buku sulap bro, itu zaman SD. Jadi gue tuh udah aneh-aneh sebenarnya. Ya, ini sebenarnya Pomade itu udah venture ke berapa gitu. Gue SD tuh udah jualan. Agak ini juga ya, agak memotong karena saya dulu juga waktu TK bro. SD kelas 1 juga. Itu juga jualan kue-kue nastar dulu. Yeah. Dari orang tua kue nastarnya saya ambil, terus saya tukerin toko mainan. Ya, dari dulu pun juga udah trader sebenarnya. Okay. Jadi kayak ngambil kue gratis terus saya tukerin sama mainan. Lu arbitrage ya? Saya beli mainan pakai kue yang dibuat orang tua saya. Dan sama juga sebenarnya sama Bro Timothy ya. Waktu SMA pun saya juga jualan es boba dan lain sebagainya. Cuman ya saya itu nggak fortunate di bidang bisnis.
Iya. Bisnis apapun yang saya kerjakan, yang saya lakukan, itu failed. Dari jualan rumah, jualan tas mewah, dan lain sebagainya, failed. Tapi dikasih rezekinya di market, dari trading. Di market kripto terutama. Jadi semenjak saat itu ya saya fokuskan. Bahkan sampai sekarang pun saya fokusnya tetap di trading kripto. Kalau Bro Timothy ini kan multi investor sebenarnya. Jadi ada banyak lini yang dikerjakan. Tapi kalau saya ya nggak ada lininya, ya, satu lininya. Oke, Trading kripto aja. Jadi dulu jualan boba juga, gue juga udah pernah loh jualan Ya boba. jualan boba karena emang waktu itu hype banget ya. Iya. Boba itu Thai tea gue tapi bukan boba. 3 bulan awal masih bikin duit ya, tapi setelah itu udah bear market bobanya. Jadi lu coba nyari duit. Kalau nggak salah lu juga dulu pernah jadi ini kan, agen properti kan? Ya, 2 tahun ya. Kayak Jual berapa? listing nol. Kan 2 2 tahun tahun nol. jualnya nol. Terus habis itu ke market 2 hari Dapat. langsung double duitnya. Iya. Tapi kadang gini gak sih bro? Kadang tuh uang pertama yang lu dapat Yes. itu yang bikin lu paling semangat. Jadi gue tuh biasa dibilang kan, oh lu harus cari 100 juta lo. Enggak menurut gue. Kayak lu cari 1 juta pertama lu, misal dari market nih. Iya. Itu pasti bikin lu percaya diri. Termotivasi. Dan Iya. saya ngomongnya thresholdnya ya. Ada orang yang bilang thresholdnya 100 juta atau 1 miliar. Tapi saya bilang kalau kamu dapetin 100 juta pertama di bidang apapun, menurut saya chance-nya besar. Lu pede pasti abis itu. Kamu bisa terus di bidang itu. Kayak di kripto nih misalkan, kamu dapat 100 juta pertama, big chances itu bisa terus menghasilkan. Coba komen Ya, deh. konsistensinya itu. Yang selama ini kan nonton konten di AC atau konten gua ya, yang dari mungkin dari market atau dari luar market. Coba kalian komen, gue pengen tahu berapa banyak di sini yang udah nyampe 100 juta pertama ya. Ntar kalian coba komen, nanti gua akan lihat lagi. Jadi gua melihat menarik ya bro ya, dimana orang tuh punya skill yang berbeda. Jadi gue tuh dulu jualan, market tuh jadi tempat untuk gandain duit gue, tapi dari gaya investasi. Jadi gue fokusnya jualan, market gue taruh duit, dia grow. Waktu itu gue beli saham Barito Pacific, saham BCA itu gue beli terus dia naik. Kalau lu dari dulu memang even dari saham pun yang lomba pasar modal lu lombanya teknikal kan? Ya technical. Jadi lu emang dari dulu lu coba cari perbedaan harga yang lu bisa eksploitasi setiap harinya Ya. untuk mendapatkan keuntungan. Nah balik lagi, di market tuh semua orang menurut gue punya caranya masing-masing. Jadi ada yang style investasi, ada yang style trading, macam-macam. Kungfunya kan ibaratnya semuanya macam-macam. Setuju. Tapi kenapa akhirnya lu milih trading gitu? Apalagi trading yang relatif sebenarnya lebih high frequency kan sebenarnya. Ya. Lu bisa ngambil 3 trade sehari, 2 trade sehari. Kalau gue mungkin 1 trade dalam mungkin 6-12 bulan. Yes. Transaksi gue kecil sekali. Gini, Kenapa jadi, begitu? Pertama, karena saya lihat kripto ya, waktu itu momentumnya lagi bagus banget. Iya. Kedua, momentum itu memberikan kita ya volume dan juga volatilitas. Iya. Yang mana volatilitas itu kan memberikan kita peluang. Ya ada alasan kenapa saya cenderung lebih suka ya dengan approach yang jangka pendek. Meskipun waktu itu saya juga memainkan swing play, tapi itu juga sifatnya trading. Iya. Jadi saya selalu jual semua altcoinnya. In the end of the cycle, or in the end of the month, or in the end of the day bahkan. Karena saya punya prinsip bahwa ketika uang kalian tuh kecil, untuk itu bisa compounding atau menggulung, yaitu kamu harus punya strategi untuk take the profit home. Take the profit home supaya kamu bisa membesarkan posisimu atau raise the bet ketika kamu ambil the next trade. Iya. Itu yang berbeda dengan ketika kita hanya buy and hold. Ya buy and hold 1 tahun naik sekian, 1 tahun lagi sekian. Itu relatif oke kalau in the first place kalian punya modal yang gede. Tapi kalau modal kalian kecil, untung ambil buat nanti next trade, untung lagi. Next trade lagi, trade-nya dari $1.000 jadi 1.200. Next trade lagi untung jadi 1.500. Jadi sizingnya membesar. Iya. Dengan approach bahwa kita take the profit home. Ya. Kebanyakan orang yang saya lihat, ini mereka nggak bisa take the profit home, sehingga ketika posisinya udah retracing, ya mereka udah kehilangan profit, bahkan ntar juga kehilangan modalnya. Iya. Jadi saya selalu melihat ya approach-nya itu, bahwa di market crypto ini selalu ada peluang. Ini yang menurut saya beda dengan waktu itu. Saya lihat di saham, emitennya juga nggak terlalu banyak. Forex juga, pair-nya ada berapa sih? Oh, sedikit lebih sedikit lah, lebih sedikit. Round ya 20-an di bawah ya beberapa broker. Tapi di kripto ini setiap hari ada listingan koin baru yang mana kita bisa ambil approach 2 arah ya untuk dia bisa naik Untuk eksploitasi atau pergerakan turun. harganya ya. Pergerakan harga dan juga saya lihatnya market momentum dan juga market psychology.
Jadi kan di chart itu kita bisa melihat ya kecenderungan di market ini bisa naik atau turun dan kita bisa ambil yang namanya alpha di situ atau potensi naik dan turunnya. Nah ini kan tapi banyak sebenarnya orang-orang Indonesia bahkan yang ngikutin kita lama itu nggak paham bahwa memang ada bro profesi seorang trader tuh Ya. ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di negara yang maju seperti Singapura, Dubai, Hong Kong, itu profesi yang sangat apa ya? Prestis. Ya, jadi kalau lu bilang kayak lu trader di Goldman Sachs tuh prestis. Lu trader di Wintermute di kripto itu prestis gitu loh. Lu jadi trader di market maker di Jane Street itu orang semua pasti begini. Setuju. Tapi di Indo itu justru Yang unik. negatif. Trading itu judi. Ya. Karena mungkin ya kurangnya edukasi di negara ini. Jadi ketika kita ngomong kripto haram. Gitu kan. Udah pasti nggak benar. Oh kalau kripto itu begini, kripto itu begitu. Tapi kalau kita lihat di Abu Dhabi aja bro, di Dubai, wah itu sangat diterima bro. Bahkan bank tuh disuruh bikin kalau bisa. Bahkan mereka bikin sistem gimana kripto itu bisa syariah compliant. Mereka tuh sangat ahead dari banding negara-negara kayak kita bro. Ya. Karena banyak banget yang bilang, misalnya gue bahas tentang Bitcoin, ini sales Bitcoin gitu kan. Oh ini jualannya Bitcoin, ini scam. Kenapa menurut tuh persepsi seperti itu? Karena pertama sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia saya bilangnya. Bahwa rasa memiliki itu bagi sebagian orang timbul ketika kita lihat fisiknya. Ya. Sama seperti orang bilang emas ini berinvestasi, properti ini berinvestasi. Karena mereka beli emas, dibawa pulang, ya. Mereka taruh ke brankasnya. Properti, mereka beli tanahnya, mereka bangun rumahnya, itu jadi mereka tinggal. Sehingga untuk menerima Bitcoin yang mana ini wujudnya nggak ada. Sulit. Karena jangan salah lah, orang bilang, oh saham dan lain sebagainya. Saham itu dulu, tahun 80-an ada kertasnya. Ya, betul. Ya, sebelum ada Jakarta Automated Traded System, itu semua benar-benar diperjualbelikan kertas wujudnya. Ya. Jadi, hanya kripto yang menurut saya itu benar-benar completely change the narrative and the mindset bahwa asetnya ini benar-benar nggak ada wujudnya. Ya. Value-nya ini hanya datang ke orang-orang yang percaya.